mereka pernah diantaranya bertanya ke saya itu. Nah, Pak Ustadz, kalau wanita ini yang dikhitan bagian yang mana? Saya lebih tidak tahu gitu. Nah, saya tahu ilmunya, teorinya, tapi praktiknya tidak tahu. Sehingga ini dibutuhkan apa? Dua. Jadi pengalaman dan ilmu gitu. Pengalaman dan ilmu. Ini dibutuhkan di situ. Ya Ustadz, kalau misalnya ada keterangan siapa di antara yang punya pengalaman tentang masalah ini, kami membutuhkan. Nah, ini dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Pembahasan kita masih pada pembahasan fikih ibadah, dan kita masih pada tema sunanul fitrah. Adapun bab daripada bab yang akan kita kaji adalah penjelasan dari masing-masing sunnah-sunnah fitrah yang telah disebutkan pada pengajian kita yang kemarin. Yang pertama, bab kita adalah babul khitan, yaitu mengenai masalah khitan dan hukum-hukum sekitar khitan. Berkata penulis kitab ini, al-khitanu maknahu wa hukmuhu. Pembahasan yang pertama adalah mengenai khitan, yaitu makna daripada khitan dan hukumnya. Al-khitanu, khitan yang dimaksudkan adalah min al-khotni ay al-qat'u. Jadi khitan itu sama bahasanya dengan al-qat'u. Al-qat' yaitu memotong. Apa yang dimaksudkan dengan memotong di sini adalah al-khotnu ay qat'u al-jildati allati tughatti al-hasyafata minadz-dzakari wa qat'u al-jildati allati fi a'la farjil unsa. Jadi khitan yang artinya adalah memotong itu bukan sekadar memotong, tapi ada aturannya, yaitu memotong al-jildah, kulit allati tughatti al-hasyafah, yang menutup bagian kepala zakarnya kaum laki-laki, dan yang menutup al-jildah allati fi a'la farjil unsa, memotong kulit yang ada di bagian atas dari apa yang ada di farjinya kaum wanita. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, di sini disebut khitan pada haknya laki-laki dan khitan pada haknya wanita. Barangkali untuk khitan pada haknya laki-laki sudah perkara yang lumrah dimaklumi, tetapi khitan pada haknya kaum wanita ini yang barangkali kurang lumrah. Padahal untuk khitan ini selain daripada kaum laki-laki juga disyariatkan bagi kaum perempuan. Meskipun nanti ada penjelasan bedanya antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Wa amma hukmuhu, adapun hukum berkhitan, falil ulama fi salasatu aujuh. Menurut para ulama tentang masalah hukum khitan ini ada 3 sisi pandang. Al-awwal annahu wajibun ala dzakari wal unsa. Sisi pandang yang pertama menurut para ulama bahwa khitan itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, sama saja wajib. Asani, sisi pandang yang kedua menurut pandangan sejumlah ulama, annau mustahabbun lahuma. Berkhitan itu hanya sunnah saja bagi laki-laki maupun wanita. Kemudian asalisu yang ketiga, annahu wajibun ala dzakari mustahabbun lil unsa. Wajib bagi haknya kaum laki-laki dan disunahkan, dianjurkan bagi haknya kaum wanita. Jadi begitu sisi pandang para ulama mengenai hukumnya berkhitan ini. Qala Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ini termasuk ulama dan kitab yang menghimpun mazhab Hambali. Jadi kitab Al-Mughni
Ini bermadzhab Hambali, mengikuti Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dalam kebanyakan kesimpulan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Fa'ammal khitanu, adapun khitan itu fawajibun ala rijal, itu diwajibkan atas kaum laki-laki. Dan wa mukrimatun fi haqqin nisa, dan sebuah kemuliaan bagi haknya kaum wanita. Jadi tidak disebut hukumnya wajib apa hukumnya sunnah, tetapi khitan adalah kemuliaan pada haknya kaum wanita. Walaysa biwajibin alaihin, dan hukumnya tidak wajib bagi kaum wanita. Hadza qaulu katsiri ahli ilmi, ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Begitu perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, wa qala An-Nawawi, berkatalah Al-Imam An-Nawawi fil Majmu' Syarhul Muhadzab, ini adalah kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i. Imam Nawawi bermadzhab apa? Syafi'i. Dari madzhab Syafi'iyah berkata, wal madhabus sahihu, dan madhab yang sahih menurut madhabnya yaitu Syafi'iyah, alladzi nassa alaihi Syafi'i, yang ini merupakan ungkapan yang dinukil dari Syafi'i, Imam Syafi'i maknanya. Wa qata'a bi al-jumhur, dan ini ditegaskan oleh jumhur ulama bahwa annahu wajibun 'alar rijali wan nisa, bahwa khitan itu wajib bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita. Masya Allah, menurut madhab Syafi'iyah, kaum wanita pun wajib berkhitan. Tapi rata-rata di kita ini tidak berkhitan, ini wanita tidak berkhitan. Ada beberapa bidan yang mengilmui masalah khitan wanita ini. Dan memang sebaiknya bidan-bidan itu mengilmui masalah ini, bagaimana khitannya wanita, sehingga nanti bisa dikhitan oleh para bidan jika lahir anak perempuan. Tapi banyak bidan yang belum mengilmui masalah ini, sehingga mereka pernah diantaranya bertanya ke saya itu, Pak Ustadz, kalau wanita ini yang dikhitan bagian yang mana? Saya lebih tidak tahu gitu. Saya tahu ilmunya, teorinya, tapi praktiknya tidak tahu. Sehingga ini dibutuhkan apa? Dua. Jadi pengalaman dan ilmu itu. Pengalaman dan ilmu. Ini dibutuhkan di situ. Ya Ustaz, kalau misalnya ada keterangan siapa di antara yang punya pengalaman tentang masalah ini, kami membutuhkan. Nah, ini dibutuhkan. Supaya nanti anak-anak perempuan itu juga bisa dikhitan. Itu seperti itu. Menurut mazhab Syafi'iyah, kaum wanita pun wajib berkhitan. Berarti kalau tidak berkhitan berdosa, karena hukumnya wajib. Qultu, penulis kitab ini mengatakan, amma khitanu dzakar fadhahiru annahu wajibun. Untuk kaum laki-laki, hukum berkhitan yang nampak hukumnya adalah wajib. Lima ya'ti, berdasarkan keterangan berikut. Al-awwal li'annahu millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena khitan ini adalah syariat yang dulu pernah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Allah SWT mensyariatkan berkhitan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa'an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahmani ba'dama atat alaihi samanuna sanatan. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kata Rasulullah, bersabda, berkhitan setelah usia beliau mencapai 80 tahun. Jadi pada usia 80 tahun Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkhitan. Nah, dari sini menunjukkan bahwa khitan adalah syariat dari sejak zaman Nabi Ibrahim, termasuk milahnya Ibrahim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim ini. Wa qad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala telah berfirman li nabiyhi, kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Padahal Rasul itu telah diperintah oleh Allah dengan firman-Nya, jazakallahu khairan. Summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepadamu ya Muhammad. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad? Anittabi, hendaknya kamu ikuti millata Ibrahim hanifan, milahnya Nabi Ibrahim yang hanif ini. Masya Allah. Jadi Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Apa yang dimaksud dengan milah yang hanif itu? Para ulama menyebutkan milah yang hanif adalah tauhid. Disebut hanifan karena ajaran tauhid adalah ajaran yang meluruskan mereka-mereka yang punya kecenderungan menuju penyembahan kepada selain Allah. Sehingga agama yang disebut dengan agama yang hanif adalah agama yang meluruskan setiap ideologi yang menyimpang menuju syirik, dikembalikan lurus menuju tauhid. Dan milah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jalan yang demikian. Bahwa Nabi Ibrahim termasuk Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid adalah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Itu yang pertama, yang menunjukkan bahwa yang nampak hukumnya berkhitan bagi laki-laki adalah wajib. Yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua, astani marumiya, sesuatu atau apa yang telah diriwayatkan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda li rajulin aslama, bersabda kepada seseorang yang telah masuk Islam. Apa kata Nabi? Alqi anka sya'ral kufri waqtatin, buanglah darimu rambut-rambut di masa kekufuran itu, waqtatin, dan berkhitanlah. Nabi memerintahkan kepada seorang yang dia itu masuk Islam untuk membuang rambut-rambut di masa kekufuran, waqtatin, kemudian diperintah untuk berkhitan. Masya Allah, para bapak, para ibu, dikembalikan oleh Nabi SAW untuk orang-orang yang masuk Islam kepada fitrahnya. Kepada apa? Fitrahnya. Untuk merapikan, yaitu rambut-rambut yang ketika ada di masa kekufuran. Perlu diketahui bahwa yang dibanggakan oleh orang-orang kufur yang belum beriman dengan yang dibanggakan oleh kaum muslimin dengan Islamnya itu berbeda mengenai rambut-rambut itu. Nah, orang-orang kafir memelihara kumisnya, nah, untuk dibangga-banggakan. Nah, kaum muslimin diperintahkan mencukur kumisnya, ditipiskan kumisnya. Nah, ini diantaranya. Termasuk sunnah-sunnah fitrah yang telah disebutkan itu tidak ditunaikan oleh kalangan orang-orang yang tidak beriman. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibuang rambut-rambut kekufuran itu. Waqtatin, termasuk diantaranya diperintahkan berkhitan supaya kembali kepada fitrahnya, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan. Nah, perintah Nabi kepada seorang yang masuk Islam ini untuk berkhitan menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, kaum muslimin, bagi kaum laki-laki diperintahkan berkhitan. Asal isu yang ketiga, annal khitana min syiaril muslimin wa mizatun lahum anil yahudi wan nasara. Dan bahwa khitan ini termasuk syiarnya kaum muslimin, termasuk perkara-perkara yang termasuk syariat yang dibesarkan oleh kaum muslimin. Jadi di antara yang membedakan antara kaum muslimin dengan ghairil muslimin adalah syariat khitan ini. Wa mizatun lahum, dan sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Karena umat-umat yang lain tidak memiliki syariat ini, sehingga kaum muslimin diistimewakan dengan adanya syariat berkhitan. Beda dari al-Yahudi wan Nasara, beda dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani, yang mereka tidak punya syariat berkhitan ini. Fakana wajiban, sehingga jika ini termasuk syiarnya kaum muslimin, yang membuat istimewanya kaum muslimin berbeda dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasrani, maka hukumnya pun wajib kasairi sya'airi, sebagaimana seluruh syiar-syiar Islam yang dengannya Allah SWT mengagungkan Islam dan kaum muslimin.
menjadi hukumnya wajib. Sebagaimana para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, menyelisihi kalangan ahli kitab diperintahkan. Menyelisihi agama ahli kitab diperintahkan. Dan termasuk maqasidus syariah, maksud dari pensyariatan adalah untuk menyelisih kalangan ahli kitab dan untuk menyelisih para penyembah berhala. Islam disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara maksud syariat adalah untuk menyelisih ahli kitab dan untuk menyelisih para penyembah berhala.